Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas tentang garis dan sudut dan ada juga hubungan antar sudut, tetapi pada hubungan antar sudut kali ini kita akan mencari hubungan jika ada dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Perhatikan gambar berikut ini. Garis A sejajar dengan garis B dan dipotong oleh garis transversal C. Ini garis yang sejajarnya itu garis A dan garis B jika dipotong oleh garis transversal C. Nah, ini garis transversalnya. Nah, dia akan membentuk hubungan antar sudut, yaitu ada sudut A1, A2, A3, A4, dan B1, B2, B3, dan B4. Nah, hubungannya nanti akan membentuk beberapa macam sudut. Coba kita lanjut ke materi selanjutnya. Hubungan yang pertama itu ada sudut yang sehadap. Nah, pasangan sudut yang sehadap ini ditunjukkan oleh sudut A1 dengan B1. Coba kita lihat. Ini dia A1 dan B1. Terus A2 dan B2. A3 dan B3. Ini dia. Dan yang terakhir ada A4 dan B4. Nah, itu hubungan yang pertama. Besar pasangan sudut yang sehadap adalah sama besar. Jadi antara A1 dengan B1 itu besarnya sama. Begitupun dengan besar sudut A2 sama dengan besar sudut B2 dan besar sudut A3 sama dengan besar sudut B3 dan yang terakhir besar sudut A4 sama dengan besar sudut B4. Nah, itu sudut yang sehadap. Kalian perhatikan sudutnya di gambar garis ini, di gambar sudut ini. Perhatikan dan ingat baik-baik ya. Hubungan yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Pasangan sudut dalam berseberangan ini ditunjukkan oleh sudut A3 dengan B2. A3 dengan B2. Nah, kalau dalam berseberangan berarti dia di dalam garis yang sejajar antara A dan B. Nah, jika A3 berpasangan dengan B2 berarti A4 dan B1 juga termasuk sudut dalam berseberangan. Hanya ada dua ya berarti di sini pasangan sudutnya. Dan besar pasangan sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Sama seperti sudut yang sehadap, sudut dalam berseberangan pun besarnya sama. Ya, ini dia. Hubungan yang ketiga selanjutnya yaitu ada sudut luar berseberangan. Kalau tadi di dalam berarti sekarang itu sudutnya itu di luar garis yang sejajar. Nah, ini ditunjukkan oleh sudut A1 dan sudut B4. Nah, coba diperhatikan baik-baik. Ini berarti kan di luar dari garis yang sejajar AB. A1 dan B4. Kalau berseberangan berarti dia membentuk seperti huruf Z ya, berseberangan antara garis transversal ini. Cara membedakannya seperti itu. Terus satu lagi yaitu A2 dan B3. Sama seperti sehadap dalam berseberangan dan luar berseberangan pun besar sudutnya sama. Nah, ini dia.
Yang keempat, ada yang namanya sudut dalam sepihak. Nah, pasangan sudut dalam sepihak ini ditunjukkan oleh sudut A3 dengan B1. Nah, ini dia. Karena namanya dalam, berarti sama seperti yang tadi, berarti di dalam garis yang sejajar, dan ini karena sepihak berarti tidak berseberangan ya. Berarti antara A3 dan sudut B1. Dan satu lagi, yaitu sudut A4 dan sudut B2. Nah, jika sudut dalam sepihak ini dijumlahkan, jumlah sudutnya itu akan membentuk 180 derajat atau totalnya itu 180 derajat. Jadi misalkan besar sudut A3 jika dijumlahkan dengan besar sudut B1 itu jumlahnya yaitu 180 derajat. Begitupun dengan besar sudut A4 jika dijumlahkan dengan besar sudut B2 yaitu jumlahnya 180 derajat. Nah, jika yang ditanyakan misalkan salah satunya entah itu A3 atau B1 nanti kita bisa cari. Tinggal 180 derajat dikurangi sudut yang diketahuinya. Yang terakhir, yang kelima itu ada yang namanya sudut luar sepihak. Ya, tadi di dalam, sekarang yang di luarnya. Nah, pasangan sudut luar sepihak ini ditunjukkan oleh sudut A1 dan B3. Kalau tadi kan kalau di dalam A3 dan B1, kalau di luarnya berarti A1 dan B3. Satu lagi pasangannya yaitu A2 dan B4. Sama seperti yang dalam sepihak, jika dijumlahkan jumlah sudut luar sepihak ini yaitu jumlahnya 180 derajat. Jadi besar sudut A1 ditambah dengan besar sudut B3 sama dengan 180 derajat. Dan besar sudut A2 ditambah besar sudut B4 sama dengan 180 derajat. Nah, itulah hubungan antar sudut jika ada dua garis sejajar yaitu AB dipotong dengan garis transversal akan membentuk hubungan antar sudut. Jadi jika di total hubungannya itu ada 5 sudut ya. Yang pertama itu ada sudut sehadap, yang kedua dalam berseberangan, yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, dan yang terakhir ini sudut luar sepihak. Nah, supaya lebih memahaminya, coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama itu tuliskan pasangan sudut sehadap dari gambar berikut. Nah, ini ada garis sejajar dipotong garis transversal. Nah, ini ada sudut K, sudut L, sudut N, dan sudut M. Kira-kira manakah yang termasuk sudut sehadap? Nah, dari gambar ini yang termasuk sudut sehadap itu adalah sudut K dan sudut M ya. Jadi jawabannya itu sudut K, pasangannya itu dengan sudut M ya. Jadi jangan lupa ditulis juga simbol sudutnya. Ini sudut K dengan sudut M berarti ya. Ada lagi tidak? Tidak ada ya, karena yang sudut L dan sudut N ini bukan sudut sehadap. Yang kedua, tuliskan pasangan sudut luar berseberangan dari gambar berikut ini. Coba kita perhatikan manakah yang termasuk sudut luar berseberangan. Nah, ini berarti ada dua garis sejajar dan ada dua garis transversal juga. Ini membentuk banyak sudut nih. Nah, dari yang nomor 2 ini yang membentuk sudut luar berseberangan itu yaitu ini nih. Sudut P dan sudut S ya. Karena sudah pasti di luar. Nah, lihatnya dari luar garis sejajarnya. Berarti pasangannya itu ada lagi tidak? Tidak ada ya. Kalau sudut Q dan sudut T itu bukan sudut luar berseberangan, yaitu sudut luar sepihak. Jadi pasangannya itu sudut P dengan sudut S. Ya.
Gitu ya jawabannya. Nanti kalian rapikan ya ketika mencatatnya. Tulisannya di sini kurang rapi. Terakhir, ini ada contoh soal yaitu tentukan nilai X dari gambar berikut dan nyatakan apakah garis AB dan CD sejajar atau tidak. Nah, yang pertama itu gambarnya ini nih. Yang ditanyakan itu nilai X-nya. Nah, ini berapa nih? Berarti sudut X ini berapa? Nah, untuk menjawabnya, kalian bisa lihat di sudut yang diketahuinya. Di sini ada sudut 55 derajat dan sudut 125 derajat. Kalau kalian masih ingat, di video sebelumnya ada hubungan antar sudut juga. Nah, antara X dan 55 derajat ini dia memiliki hubungan. Coba kira-kira apa? Ada yang masih ingat tidak? Nah, ini hubungannya yaitu sudut yang bertolak belakang. Ya kan? Masih ingat? Yang namanya sudut bertolak belakang itu yaitu jumlah besar sudutnya itu atau besar sudutnya itu sama. Jadi sudah pasti nilai X ini sama dengan 55 derajat. Ya, jadi kita bisa langsung ketahui nilai X-nya kalau misalkan menggunakan hubungan antar sudut di video sebelumnya. Jika di materi kali ini kita bisa hubungkan juga dengan yang 125 derajat. Coba kita perhatikan ini termasuk hubungannya apa. Nah, hubungannya itu yaitu sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak itu jika dijumlahkan sudutnya itu besarnya 180 derajat. Berarti untuk mencari nilai X-nya, jika X ditambahkan dengan 125 derajat sama dengan totalnya itu 180 derajat. Jadi X-nya itu bisa kita cari yaitu 180 derajat dikurang 125 derajat. Jadi jawabannya itu X sama dengan 55 derajat. Sama ya dengan yang hubungannya bertolak belakang. Ini dia. Itu ya caranya untuk mencari nilai X-nya. Jika sudah terbukti, bisa kita cari nilai X-nya. Berarti garis AB ini sejajar dengan garis CD. Itu ya cara menjawabnya. Satu lagi, nah coba perhatikan. Tentukan nilai X di gambar berikut ini. Nah, ini dia yang ditanyakan itu nilai X ini. Lihat yang diketahuinya, berarti di sini ada sudut 112 derajat dan sudut 78 derajat. Jika dilihat, kita bisa hubungkan juga nih antara 112 dengan X ini. Kira-kira itu membentuk sudut apa? Ini membentuk hubungannya itu yaitu sudut sehadap ya. Ya kan? Dia menghadap arah yang sama. Terus juga besar sudutnya kan sama ini. Jadi bisa kita dapat langsung nilai X-nya ini yaitu 112 derajat. Atau kita bisa hubungkan juga dengan yang 78 derajat. Ingat, ini apa hubungannya? Ini di materi yang kemarin, di video sebelumnya. Ini sudut yang berpelurus. Sudut yang berpelurus itu sudut yang membentuk 180 derajat. Berarti jika X ditambah dengan 78 derajat itu jumlahnya sama dengan 180 derajat. Jadi kita bisa cari nilai X-nya adalah 180 derajat dikurang 78 derajat. Maka didapat X-nya yaitu 112 derajat ya. Sama ya jawabannya. Nah, itulah cara menjawab soal hubungan antar sudut. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di WhatsApp ataupun di Classroom ya. Untuk selanjutnya kalian bisa coba-coba atau
kerjakan latihannya untuk lebih memahami lagi materi pada video kali ini. Sekian video penjelasan dari Bapak. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.